Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman. Siang Mas. Oke, jadi mungkin ada yang lagi ini ya, apa kesibukan, ada mungkin yang lagi kerja atau lagi liburan. Ini aku hari ini cuman pengen ngobrol, jelasin sebentar aja terkait apa format pelaporan yang akan digunakan di Center of Excellence. Sebenarnya nggak jauh-jauh sama format pelaporan yang ada di Prodi, cuman yang dari kita itu lebih simpel dan lebih spesifik. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sama format pelaporan di prodi rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk misalkan yang dari prodi lain yang nggak ada formatnya itu mungkin ya tetap dibuat aja sesuai dengan format yang kita punya. Nanti tinggal di ini aja apa di modifikasi dari presentasi kemarin itu juga bisa. Oke, mungkin aku langsung mulai aja sambil nunggu yang lain nih nanti yang lain biar melihat record Zoom-nya. Jadi di sini share screen-ku udah kelihatan ya. Ya Mas. Oke, jadi di sini eh, format pelaporan KKI COE ini dari tahun 2023 dan 2024. Artinya adalah format ini sudah disepakati oleh penyelia dan juga dari Prof. Zainal sendiri. Jadi nanti insya Allah ini nanti menjadi salah satu luaran sih persyaratan dari teman-teman untuk mendapatkan sertifikat kita. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama adalah di bab satunya kita langsung ke babnya aja ya. Jadi yang pertama adalah rumusan masalah. Di sini kalian akan diminta untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab atau diselesaikan dalam masalah atau karya ilmiah. Nah, ini biasalah kalau teman-teman udah pernah ambil makul metodologi penelitian itu ada rumusan masalah, terus ada batasan masalah dan tujuan juga seperti itu. Nah, ini bisa diambil dari proposal Kedireka. Nanti untuk masing-masing tim, ini nggak cuma proposal Kedireka ya, jadi bisa juga diambil dari proposal yang lain kayak yang tim E Asia ya nanti lihat tim E Asia. Kalau yang DGX nanti bisa tanya ke aku biar spesifik. Kemudian di sini ada tujuan KKI dan batasan masalah itu yang tadi ya biasa ini. Terus yang kedua adalah ini juga apa nggak kalau nggak salah di punyanya TI itu udah ada lah ini ada profil VMTS. VMTS ini visi misi tujuan dan saran dari Center of Excellence. Nah ini silakan nanti dicari di websitenya COE dan juga bisa dicari di Instagramnya COE. Nah lalu misalkan ada yang nggak ada di antara dua itu bisa ditanyakan langsung ke aku. Nanti biar aku tak coba eh, diskusikan dengan tim administrasinya. Kemudian di bab 3 ada project charter. Nah ini silakan diambil dari Gancar. Kemudian ini Gancar itu isinya ada planning, analisis, desain. Lah itu nanti masukin aja screenshotan dari Gancarnya teman-teman. Lah itu nanti dijelaskan per tahap-tahapnya. Jadi misalkan Gancar terus ada isinya ada apa ya planning. Nah itu nanti jadi subbabnya. Dijelaskan planning, analisis, desainnya itu dijelaskan dari situ. Untuk bab tiganya seperti itu. Kemudian di bab terakhir ini ada development sama implementasi. Nah, ini disesuaikan dengan apa job desk-nya teman-teman ya. Jadi misalkan yang dari manajemen itu kalau nggak salah Mbak Laras itu buat yang di bagian apa ini model bisnisnya lah itu nanti dijelasin aja model bisnisnya seperti apa. Terus nanti kira-kira implementasinya ke IT itu seperti apa. Nah nanti juga misalkan dari TI ya nanti tinggal disesuaikan aja ininya laporannya. Kemudian untuk detail lengkapnya jangan lupa ini ya masukin ke ini ya apa eh, daftar isi terus daftar gambar dan lain sebagainya karena format resmi kan ya biasa kayak gitu. Nah nanti eh, ini dilaporkan ke masing-masing pembimbing biar nanti direview dan nantinya akan mendapatkan tanda tangan dari pembimbing itu sendiri. Nah kalau eh, yang pembimbingnya aku silakan minta ke aku. Nah kemudian misalkan ada yang butuh tanda tangan terkait KP, misalkan ada yang masih KP, itu bisa juga minta ke aku, tapi minta tolong eh, laporannya itu di paraf sendiri ya ini ya mingguannya itu di paraf sendiri dulu. Nah nanti aku tinggal tanda tangan dari sisi penyeliaannya seperti itu.
Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman magang? Mungkin ada yang mau lihat sertifikatnya ya. Saya tak lihatin sertifikatnya. Mas, aku mau tanya, Mas. Mm-mm. Lah, nek apa namanya? Aku kan ininya mentornya Pak Agus, terus yang ini kan aku yang sampah kan. Mm-mm. Mentornya Pak Agus, yang ketuanya kan Prof. Ucok sendiri lah. Itu nanti aku minta tanda tangannya ke Pak Agus atau ke Prof. Ucok langsung. Kok ke Prof. Ucok? Ke Pak Agus saja nggak apa-apa. Jadi nanti tanda tangan nggak harus dari pembimbing ya, ke asisten itu nggak masalah. Jadi aku lebih prefer kalau misalkan Prof. Ucok susah ditemui ya nanti mintanya ke ini aja, ke penyelia, ke pendampingnya kayak Pak Agus. Nah Oh itu iya, bisa. Mas. Mm-mm. Nanti minyaknya ke situ. Terus mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman. Kalau ada yang mau nanya nanti bisa langsung tanya aja ya. Terus kemudian ini adalah sertifikat ini resmi ya teman-teman, ada nomor apa ini istilahnya aku lupa. Nomor administrasi dari Udinus. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalau kalian pernah lihat sertifikat internasional itu kan biasanya ada kredensial lah, itu mirip-mirip kayak gini. Nah, nanti ini diakui oleh Udinus sertifikatnya. Jadi ada nomor lengkapnya lah. Lalu di sini ada apa namanya teman-teman, terus di sini ada juga tanda tangan dari Profesional Arifin Nasibuan. Kemudian di sini setelah ada sertifikat, di belakangnya ada uji kompetensi. Nah, ini uji kompetensi ini semua teman-teman mendapatkannya ya, dalam arti eh, nanti itu nggak cuman salah satu, alasannya adalah karena rekan-rekan sekalian itu terbagi menjadi kesatuan tim. Jadi nanti eh, poin-poin yang ada di SKKNI ini insya Allah teman-teman udah menjalani semua. Khususnya yang di tim ini ya, big team ya, kayak misalkan Asia, terus yang kayak apa lagi? Satu itu e-health. Nah, itu tuh ada ini semua. Jadi nanti misalkan ada yang nggak ada, itu nanti kita akan coba sesuaikan lagi. Contoh kayak nggak ada itu kayak misalkan tim dari pengembang DGX, lah itu nanti kita sesuaikan dari poin-poin SKKNI-nya. Seperti itu. Nah, poin-poin ini sebenarnya di dalam poin ini kan kalau nggak salah teman-teman kan juga ambil apa ya, yang di LSP itu istilahnya apa aku lupa, uji kompetensi. Nah, sebenarnya uji kompetensi itu poin-poinnya juga diambil dari sini, di dalam ini. Jadi ada kodenya, terus ada kegiatannya. Seperti itu untuk apa, daftar uji kompetensi lah ini nanti disesuaikan dengan judul penelitian yang teman-teman dapat di plotnya. Misalkan kalau ambil proyek sampah ya nanti diambil dari judul penelitian sampah di tahun sebelumnya gitu lah. Nanti misalkan kalau dari tim dari waste management itu tahun depan akan dilanjutkan dengan konsep gede reka dan nanti dilanjutkan oleh tim baru. Jadi konsep risetnya itu berkelanjutan atau sustainability gitu. Nah, kemudian ini ada daftar nilai programnya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan penilaian pribadi dari masing-masing pembimbing atau pendampingnya. Jadi di sini biasa ya, nama ada data informasi pribadi, kemudian di sini ada pelaksanaan magang, posisi, skema, dan judul proyeknya atau judul risetnya atau dari tim apa. Kemudian di sini ada poin penilaiannya. Yang pertama adalah komponennya ada integritas, ketepatan waktu dalam bekerja, keahlian berdasarkan bidang ilmu, kerjasama, komunikasi, penggunaan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk skema konversi penilaiannya biasanya itu eh, apa, dari dosen itu melihat penilaian dari ini, dari sininya. Nah, nanti kalau seingatku itu nanti di tertentu itu akan ada presentasi magang. Nah, nanti dari penilaian ini akan menjadi akan dibagi ke beberapa bobot. Jadi misalkan dari total dari total nilai dari penyelia itu diberikan 94. Kalau nggak salah itu bobot dari nilai ini tuh sekitar berapa persen ya?
eh, 50 atau berapa gitu aku lupa. Lah nanti setelah teman-teman sidang, hasil sidangnya kan akan dinilai tuh sama penguji. Nah, penguji itu akan menilai juga kira-kira apa yang kalian sampaikan itu apa ya, memuaskan penguji atau tidak, dalam arti kalian menguasai topik yang kalian ambil atau tidak, seperti itu. Lah nanti akan di rata-rata akan dihitung, maka keluarlah hasil konversinya. Nah itu nanti biasanya perhitungan konversinya seperti itu. Atau mungkin juga tahun ini skema konversinya bakal beda. Nah itu aku kurang tahu karena dari Prodi itu belum ada informasi. Setahuku seperti itu. Itu untuk penilaiannya. Jadi nanti harap disesuaikan aja ini apa format laporannya. Oh ya, selain selain laporan nanti silakan ini ya. Selain laporan ini nanti silakan hasil kerjanya teman-teman diupload di Google Drive. Jadi misalkan kalau ada yang buat codingan, nah itu ya diupload aja di Google Drive-nya. Atau juga misalkan ada yang buat dokumen-dokumen nih tentang ide apa flow bisnis dan lain sebagainya. Itu nanti diupload juga ke Google Drive supaya nanti kita juga bisa cek sejauh mana atau apa yang dikuasai teman-teman. Seperti itu. Nanti diupload di Drive itu kan nanti kan silakan buat folder aja. Nah, di situ kasih nama dan NIM teman-teman biar kita ngeceknya enak. Gitu. Kalau misalkan yang tim dari pengembang DGX, nah itu nanti silakan dibuat dokumentasinya juga, lalu silakan juga bisa dibuat demonya seperti apa. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Mas, ini yang apa namanya? Kemarin yang di grup CEO kan si Mas Kukuh kan ngasih ini apa namanya? Laporan Hmm. formatnya dia. Itu bisa dijadiin acuan atau udah agak-agak ada yang beda ya, Mas? Atau Nah, format yang dikirim Septian itu sebenarnya lebih ke arah format Prokdi. Jadi itu oh dari itu Prokdi TI. format. Nah, nanti silakan ditanyain aja ke Prokdi TI apakah formatnya masih sama seperti tahun kemarin atau punya format yang berbeda. Karena biasanya setiap tahun itu formatnya beda-beda. Contoh dari tahun 2022 itu mereka nggak ada format pelaporan, hanya dibuat dokumentasi apa apa ya, dokumentasi pembelajaran biasa lalu nanti dipresentasikan menjadi PPT gitu aja. Nah, bisa jadi terus nanti 2023 beda, 2024 nanti beda lagi. Nah, itu nanti mungkin bisa ditanya ke Prodi. Kalaupun nanti mau di Prodinya mengembalikan ke penyelia, dan nanti kalian bisa gunakan format ini aja gitu. Karena memang sampai sekarang pun belum ada ketetapan resmi dari Udinus terkait format laporan MBKM ini. Jadi masing-masing prodi itu membuat formatnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Terjawab Mas Reza? Mas. Cuman yang dari ini kan yang berarti yang tadi itu yang dikirim Septian tuh berarti dari itu formatnya Prodi ya, Mas. Kalau misalnya formatnya dari COE sendiri ada yang itu nggak? Ya, jadi gitu. Kalau format jadinya apa ya? Aku belum ngecek ya. Harusnya ada, cuman nanti coba tak cariin sih. Misalkan nanti ada, ya nanti tak kirimin ke grup. Oh ya. Tapi gambaran umumnya itu kayak ini, poin-poin yang tak jelaskan tadi. Biasa kok, sama aja kok ininya kok. Apa? Kayak buat tulisan ilmiah biasa. Jadi nggak yang tebel-tebel banget tuh nggak. Gitu. Kemudian ini ya, tadi kan ada dua persyaratan. Nah, yang terakhir tuh dari logbook. Logbooknya itu silakan dibuat di Excel, kok Excel. Ya terserah lah mau dibuat di mana. Kalau nggak salah kemarin aku ngasih formatnya itu Excel apa Word ya, aku lupa. Nah, itu nanti dicari Kayaknya aja, Word sih. silakan nanti. Nah, kalau di Word juga nggak apa-apa, nanti silakan diupload ke Kulino ya. Nanti Kulino kan sebenarnya kan teman-teman udah tak kasih Kulino nih. Nah, cuman memang aku belum bisa handle ininya. Nanti di ending itu semua format akan saya upload di Kulino. Jadi silakan nanti diupload ke sana aja ininya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari Mas Mbak yang lain mungkin barangkali ada yang masih kebingungan terkait pelaporan ini. Nanti
pelaporan ini saya upload ke YouTube ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa, misalkan ada yang nggak ikut dari ini bisa dikabarin. Nanti silakan ikut atau silakan nonton di YouTube-nya COE. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, biasanya ini ya, untuk selesai magangnya kapan? Biasanya itu kita lebih ke arah fleksibel. Jadi nanti yang jelas di akhir minggu-minggu ini, di minggu depan ya khususnya, minggu depan itu kalian sudah mulai nulis format pelaporan ini. Dan juga nanti silakan ditulis juga ini apa papernya. Jadi nanti kan luaran teman-teman kan diharapkan menjadi sebuah paper tuh. Nah, nanti silakan bimbingan aja sama asisten maupun pembimbingnya. Nanti kalian akan diarahkan bagaimana cara menulis paper gitu. Nanti biasanya dari situ bisa dijadikan untuk luaran lulusnya teman-teman atau syarat lulusnya teman-teman. Jadi nanti eh, kalau nggak salah semua prodi itu sepakat bahwa paper itu bisa dijadikan syarat untuk lulus. Itulah nanti kalau aku lebih prefer ke paper karena enak, lebih cepat dia nulisnya. Itu. Silakan nanti dikonsulkan ya ke apa pembimbing ataupun asistennya. Berarti wajib paper semua ya, Mas ya? Kalau aku prefer paper nggak apa-apa. Di ya wajib lah dibuat aja wajib ininya. Karena kemarin dari Ya. Prof menyampaikan mahasiswa bisa mungkin diarahkan ke penulisan paper. Jadi nanti ya biar nanti kalian sejalan lah ininya. Apa lulusnya itu nanti apa topiknya itu dari kita ininya. Kalaupun ada yang sudah punya topik, ya itu nggak masalah juga biar apa apa ya istilahnya. Ya nggak ada permasalahan juga kalau misalkan kalian udah punya topik. Itu justru kalian berarti sudah mempersiapkan sejak dini. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Belum ada ya? Oke, kalau misalkan belum ada, misalkan nanti ada informasi terbaru, insya Allah enggak sih ini, insya Allah udah tak sampaikan semua. Jadi nanti misalkan ada pun aku sampaikan di grup. Nanti pun juga kalau misalkan dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke grup. Seperti itu. Jadi nanti apa? Bukan nanti ya. Evaluasi untuk hari ini, kok evaluasi. Kesimpulan untuk hari ini adalah teman-teman magang akan ada persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama tadi ada laporan, yang kedua ada eh, dokumentasi tentang sistemnya atau dokumentasi yang sedang dikerjakan. Yang ketiga ada logbook. Nanti silakan diupload ke grup ini. Diupload ke Kulino bukan ke grup. Nanti tak kabarin kalau udah ada apa form untuk uploadnya. Seperti itu. Ya mungkin gitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Mas. Oke, sama-sama.